Hai, salam cerdas hukum. Kali ini penyuluhan hukum tentang apa ya? Yuk disimak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Setiap orang bekerja tentu mengharapkan gaji, sehingga perlu untuk mengetahui berapa gaji yang diperoleh, bagaimana diatur di dalam peraturan perusahaan, dan bagaimana pula diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sahabat cerdas hukum, upah ataupun gaji adalah sebagian penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk dibawa pulang ke rumah. Sebagian lainnya adalah penghasilan non-upah. Nah, sahabat cerdas hukum, apa sih upah? Apa juga non-upah? Dan bagaimana batasannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dalam peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Yuk kita simak sama-sama ya. Nah, di awal sudah kita ketahui bahwa gaji adalah merupakan sebagian dari penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk dibawa pulang. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dinyatakan bahwa penghasilan karyawan terdiri atas dua. Yang pertama adalah upah. Upah terdiri dari upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap, kemudian upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Sementara penghasilan yang kedua adalah penghasilan non-upah, yang terdiri dari tunjangan hari raya atau THR, kemudian pendapatan non-upah lainnya seperti insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis. Nah, dari keterangan tadi, teman-teman sudah tahu ya, mengapa upah disebut sebagian dari penghasilan. Upah bersifat tetap dan sejak awal sudah diperjanjikan dalam sebuah perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan. Sedangkan penghasilan non-upah bersifat tidak tetap atau tergantung pada kondisi tertentu, misalnya performa ataupun kinerja si pekerja itu sendiri. Komponen penghasilan pekerja, upah dan non-upah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah upah. Upah biasanya bersifat tetap dan sudah diperjanjikan sejak awal karyawan bekerja. Jadi biasanya ini tertuang di dalam perjanjian kerja ataupun juga dalam peraturan perusahaan. Nah, upah ini terdiri dari upah pokok, kemudian tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok tentu sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh kinerja. Sementara tunjangan di luar dari upah pokok yang biasanya menunjang karyawan melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Ada tunjangan tetap, ada pula tunjangan tidak tetap yang tetap bersifat dari waktu ke waktu, tidak dipengaruhi oleh kinerja karyawan, misalnya transportasi, telekomunikasi, maupun tunjangan kemahalan. Dan ada tunjangan tidak tetap yang bersifat tidak tetap dan biasanya diberikan berdasarkan kehadiran karyawan, misalnya tunjangan perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai kehadiran dalam dinas. Komposisi pemberian upah plus tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap ini memiliki aturan yang teman-teman harus ketahui. Masing-masing perusahaan memiliki komponen pengupahan yang berbeda-beda. Ada yang memberikan upah tanpa tunjangan, ada yang memberikan tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap. Upah tanpa tunjangan diberikan 100%, sementara jika tambah tunjangan, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah keduanya, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Sama halnya dengan jika diberikan upah pokok, tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap, maka besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa komponen upah tadi yang sudah ditentukan oleh perusahaan harus ditetapkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain upah, ada pula yang disebut dengan penghasilan non-upah, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan keluarga, serta mendukung kegiatan keagamaan. Penghasilan pekerja yang kedua adalah penghasilan non-upah. Ada yang bersifat wajib dan ada pula yang tidak wajib. Yang pertama adalah tunjangan hari raya atau yang sering kita sebut dengan THR. Bersifat wajib dan harus diberikan perusahaan kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Yang kedua adalah insentif diberikan kepada jabatan tertentu. Hal ini terkait dengan struktural ataupun manajemen dan biasanya ditentukan oleh kebijakan dan strategi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Contohnya adalah komisi karena pencapaian target bulanan. Kemudian yang ketiga adalah bonus. Bonus diberikan atas dasar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan
dalam jangka waktu tertentu, dan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan besarnya ditentukan oleh Key Performance Indicator atau KPI. Sementara penilaian KPI ini ditentukan oleh atasan langsung, sehingga bisa saja pekerja yang satu dengan pekerja yang lain itu mendapatkan bonus yang berbeda-beda. Dan bonus ini sifatnya tidak wajib, namun jika tertuang pada perjanjian kerja, maka kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada para pekerja. Yang keempat adalah uang pengganti fasilitas kerja, diberikan untuk menggantikan sarana dan peralatan yang seharusnya disediakan oleh perusahaan kepada karyawan. Contoh kendaraan antarjemput, sarana komunikasi, maupun makan siang karyawan. Sifatnya adalah untuk memotivasi produktivitas kerja karyawan, namun bersifat tidak wajib. Namun jika tertuang di dalam perjanjian kerja, maka fasilitas kerja ini menjadi wajib. Dalam hal ketentuan ini tertuang dalam perjanjian kerja, namun perusahaan tidak dapat menyediakan fasilitas kerja, maka perusahaan dapat memberikan uang pengganti, namun tetap besarannya harus ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah uang servis. Uang servis pada perusahaan dengan jenis usaha tertentu sifatnya wajib dan diatur berdasarkan peraturan atau keputusan menteri, misal perusahaan perhotelan atau restoran hotel. Uang servis ini menjadi tambahan dari tarif dasar hotel sebagai uang dasar pelayanan. Uang servis tersebut dikumpulkan, diumumkan setiap bulan, dan akan dibagikan kepada karyawan setiap bulannya. Selain untuk memotivasi karyawan juga, digunakan untuk mengganti resiko kehilangan dan kerusakan barang-barang milik perusahaan. Terkait dengan uang servis diatur di dalam Permenaker nomor 7 tahun 2016, yaitu pasal 9 ayat 2. Sekali lagi, fungsi penghasilan non-upah itu adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja ataupun performa kerja dari si pekerja, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja itu sendiri dan juga keluarganya, sehingga tidak secara langsung menyentuh aspek pekerjaannya. Namun apabila hal ini tertuang di dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan, maka perusahaan wajib untuk membayarkannya kepada pekerja. Secara filosofi, pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi, dan berhak pula memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama pula nilainya. Dan pada prinsipnya, hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha, dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja tersebut. Mengingat filosofi dan prinsip pengupahan inilah, maka dikeluarkan kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan wajib dipedomani oleh pemerintah daerah. Adapun kebijakan pengupahan ini meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Selengkapnya terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Terkait dengan struktur dan skala upah, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman harus tahu bahwa perusahaan diwajibkan untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan masa jabatan, golongan, kemudian pendidikan, dan juga kompetensi. Tentunya hal ini adalah untuk peningkatan upah pekerja sampai pada masa pensiun, sehingga tentunya hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Terkait dengan denda keterlambatan membayar upah dan THR, pada pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan presentasi tertentu dari upah pekerja atau buruh, di mana besaran dendanya juga diatur di dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan. Jika perusahaan tidak memenuhi sanksi denda, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif jika ada pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja. Dan yang terakhir adalah adanya gugatan dari para pekerja itu sendiri. Baik upah maupun non-upah harus dibayarkan sesuai dengan aturannya, nilainya, dan peraturan perusahaan, dan tidak boleh lewat dari jangka waktu bayar. Jika terjadi keterlambatan pembayaran upah atau bahkan tidak dibayar sama sekali, maka perusahaan dapat dikenakan denda.
Berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, keterlambatan pembayaran upah oleh perusahaan pada hari ke-4 sampai hari ke-8 dikenakan denda 5% dari upah untuk setiap hari keterlambatan. Sementara keterlambatan setelah hari ke-8, maka denda 5% dari upah untuk setiap hari keterlambatan di hari ke-4 sampai hari ke-8 ditambah denda 1% dari upah untuk setiap hari keterlambatan. Bagaimana jika setelah sebulan upah tidak dibayar? Maka dikenakan denda 5% dari upah untuk setiap hari keterlambatan di hari ke-4 sampai hari ke-8, ditambah denda 1% dari upah untuk setiap hari keterlambatan, ditambah lagi denda tambahan berupa bunga sebesar suku bunga tertinggi pada pemerintah. Pada pasal 62 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juga mengatur tentang keterlambatan pembayaran non-upah atau THR. Pembayaran THR 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, di mana pengusaha yang terlambat membayarkan THR kepada pekerja dikenai denda sebesar 5% dari total tunjangan Hari Raya Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara perundingan bipartit tidak menyelesaikan perselisihan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat bahwa telah dilakukan perundingan bipartit tetapi tidak berhasil. Setelah menerima pencatatan, instansi ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Jika pekerja dan pengusaha tidak memilih proses konsiliasi atau arbitrase, maka instansi ketenagakerjaan akan menyerahkan kepada mediator. Apabila proses ini juga tidak berhasil, barulah salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk perkara perselisihan hak, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus untuk tingkat pertama. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan PHI, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sebagai informasi bahwa pekerja atau buruh yang ingin melakukan gugatan dapat meminta pendampingan hukum kepada lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, teman-teman sudah tahu ya apa saja yang termasuk dalam komponen upah dan non-upah, dan bagaimana aturan terkait dengan pengupahan dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil jika terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran upah. Semoga penyuluhan kali ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada kita semua, dan sampai jumpa di penyuluhan selanjutnya. Salam cerdas hukum!